Halo Sobat Bapalam, masih bersama saya Mang Bule dan Mang Kikyu masih tetap di channelnya Bapalam Official dengan tema berbagi pengalaman suka-suka. suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya bersama Mang Iki akan membagikan pengalaman kembali. Pengalaman yang akan saya berikan mengenai Carrier Osprey F55 seri 2021. Kenapa saya sampai membeli Carrier ini? Tentunya karena ada rasa penasaran terhadap teknologi Airscape itu. Bentar Mang, emangnya ada apa Mang dengan teknologi Airscape itu? Sampai-sampai Mang sepenasaran itu dengan teknologi itu? Nah, gini ya, Mang Iki. Mungkin Mang Iki dengan Sobat Bapalam di rumah sudah mengetahui bahwa sebelum teknologi Airscape ini diluncurkan, teknologi anti gravitasi sudah lebih dulu disematkan di Carrier Osprey ini. Bahkan, back system dengan anti gravitasi hampir merajai pasaran di Indonesia. Tapi entah kenapa nih, si pabrikan Osprey akhirnya merubah anti gravitasi menjadi Airscape. Nah, itulah yang akhirnya membuat rasa penasaran saya semakin tinggi. Nah, singkat cerita gini Mang ya. Waktu itu pas awal tahun 2023, pas saya beli Carrier ini, saya langsung uji coba ke Gunung Merbabu. Dari awal perjalanan hingga tiba ke base camp, yang ada di pikiran itu, saya sempat meragukan si Carrier ini, sempat bertanya-tanya, enak nggak nih si Carrier ini. Sampai akhirnya keraguan saya pun terjawab pas di perjalanan. Ketika mulai melangkah, Carrier yang nyaman serta tingkat kestabilan yang tinggi dari Carrier Osprey ini. Pasalnya, sebelum saya pindah ke Airscape ini, saya juga pernah merasakan nyamannya teknologi anti gravitasi di series Atmos. Dari Atmos ya, walaupun masih ada kekurangannya gitu Mang ya. Kalau bicarain kekurangan si anti gravitasi, ya bisa disebutlah petaka bagi saya sendiri gitu ya. Bentar Mang, maksud petaka tuh petaka ditinggal kekasih, petaka terperosok atau gimana Mang? Saya bingung nih untuk masalah petaka itu. Emang malah liar gitu. Dia ada liar bener petaka. Jadi gini ya Sarmang ya, maksudnya petaka itu kan si anti gravitasi itu emang paling nyaman ya di kelasnya pas. Ketika saya coba Carrier itu, nah si rasa anti gravitasi yang terlalu memeluk akhirnya membuat gesekan antara hip bell dengan pinggang saya, dan akhirnya melukai pinggang saya sendiri. Melukai. Ya, jadi gesekan itu ya diakibatkan dengan adanya prem. Kan kalau anti gravitasi premnya itu dari atas sampai ke bawah sampai ke garis ini. Nah, kemungkinan besar sih si prem itulah yang melukai si pinggang saya gitu. Terus ditambah dengan beban yang begitu berat, si Carrier anti gravitasi itu terasa mantul-mantul di bagian belakang. Loncat-loncat Mang. Bukan Bang. Jadi gini, mantul-mantul pas ketika si beban itu berat gitu ya, si Carrier itu akan terasa mantul-mantul di bagian belakang. Soalnya kan si anti gravitasi hampir keseluruhan basisnya itu mesh jaring. Nah, jadi si punggung dengan Carrier itu terasa mengambang. Akhirnya dengan beban berat dia pun terasa memantul. Sedangkan dari teknologi Airscape, Carrier mantul-mantul itu udah nggak ada Mang. Bisa dibilang lah tingkat kenyamanan dari Carrier dengan teknologi Airscape hampir menyamai kenyamanannya dengan teknologi anti gravitasi, dengan catatan kita harus sering-sering mencoba atau istilahnya eksperimen demi kenyamanan ya kita harus sering-sering mengatur torso, hip bell sama strapnya senyaman mungkin ya sampai berada titik nyaman pada tubuh kita. Setelah semuanya didapat, maka tingkat kenyamanan dari Airscape akan
menyamai dengan kenyamanan dari anti-gravitasi itu sendiri. Berarti memang tingkat kenyamanan teknologi airscape itu bisa disamakan dengan tingkat kenyamanan teknologi anti gravitasi yang memang tadi disebutin itu, terus mungkin lebih dari itu. Ya nggak bisa disamain, tapi dari segi kenyamanan terbilang beda, tapi hampir menyerupai. Jadi kenyamanan anti gravitasi ya anti gravitasi, kenyamanan airscape ya airscape gitu. Jadi nggak bisa disamain. Tapi sepertinya pabrikan Osprey sudah merancang atau mengeluarkan barang itu tidak semata-mata hanya karena pasaran global gitu man. Pabrikan Osprey pastilah sudah mengeluarkan barang itu dengan peruntukan atau kegunaannya. Seperti contohnya si Carrier Oscillator ini. Carrier Oscillator ini emang diperuntukkan atau kegunaannya memang untuk membawa beban yang cukup berat atau overload ya. Beban. Ya, sedangkan untuk anti gravitasi memang disarankan membawa beban yang tidak terlalu berat. Untuk anti gravitasi ya, disarankan itu sama ya. Jadi kalau misalkan sahabat paham di rumah mau mencari Carrier ini untuk perorangan atau untuk lebih, misalnya untuk perorangan itu untuk diri kita sendiri atau kita mau bawa pasangan nih ke gunung, tapi si barangnya bawa sama kita. Nah kalau misalkan kita bawanya 2 orang, mending saran ke Ether aja gitu ya, Ether Airscape. Kalau misalkan untuk perorangan, saya saraninnya mending ke Atmos aja, cukup sendiri juga itu. Oh gini Mang, saya mau bertanya nih Mang nih. Tentang perbedaan Ether anti gravitasi dengan airscape itu apa saja itu Mang? Nah jadi gini ya, memang kalau membicarakan soal perbedaan itu banyak sekali tentunya ya. Bahkan di seri Ether sendiri ada beberapa fitur yang dihilangkan dan ditambahkan. Terus kata Mamang barusan ada fitur mana aja yang ditambahkan terus yang dikurangkan dari Carrier ini gitu ya. Nah, kalau fitur sih yang pertama yang jelas ya, yang pasti itu dari back systemnya sendiri. Kalau yang seri lama atau sebelum ini, si back system itu masih anti gravitasi dengan tingkat kenyamanan ya yang Mamang juga sudah tahu ya. Sedangkan di Ether yang sekarang, yang terbaru lah ya, kata-kata yang terbaru, itu sudah menggunakan back system dengan teknologi airscape. Kenapa si pabrikan Osprey akhirnya merubah jadi airscape? Ya yang tadi saya jelaskan di video awal tadi. Kalau misalkan si anti gravitasi masih disematkan, kemungkinan besar si daya mantungnya itu akan seperti apa. Sedangkan si Carrier Ether ini memang diperuntukkan untuk membawa beban yang sangat berat, itu overload. Untuk yang kedua, mungkin ada di bagian top lipnya, bagian sini. Di atas top lip ini. Kalau yang seri AG itu, si top lipnya bisa berubah menjadi dieback. Bisa diajak kita summit ya? Ya, bisa dibuat untuk summit. Sedangkan di seri Airscape, si top lip ya hanya top lip, kegunaannya nggak ada apa-apa, cuman ditambahkan dengan rain cover gitu ya, untuk nyimpen rain cover mungkin ya, untuk penyimpanan rain cover atau wadah. Terus kenapa si ini akhirnya dirubah gitu ya? Ya yang tadi saya katakan tadi, ada beberapa fitur yang ditambah, ada juga yang dikurangi gitu ya. Nah, mungkin di seri yang AG emang kelebihannya si top lip ini bisa di dieback, tapi kekurangannya dia belum include rain cover. Sedangkan di seri yang Airscape dia nggak bisa jadi apa-apa, cuman udah include rain cover. Jadi sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Dan satu lagi Mang, di seri yang Airscape ini ada tambahan, kita bisa merubah si bagian strap dan hip wellnya sampai kepada titik ternyaman pada tubuh kita. Ketika semuanya sudah dirasa pada titik ternyaman, teknologi Airscape itu bakal terasa nyaman di tubuh kita, mendapatkan kenyamanan dari teknologi Airscape itu.
Jadi untuk kesimpulan di video ini, Carrier Osprey dengan teknologi Airscape ternyata tidak kalah nyaman dengan teknologi anti gravitasi. Ya, semua kembali lagi kepada kebutuhan kita masing-masing. Kita butuh carrier ini untuk perorangan yang kayak saya katakan atau lebih. Karena yang menjamin keberhasilan dalam satu pendakian bukanlah carrier, Mang. Iya pasti, Tapi mental. Mental pasti. Mental nomor satu, Mang. Karena sebagus apapun carrier kita, kalau mental kita lemah, nggak bakal sampai itu ke puncak. Tapi kalau sebobrok apapun carrier kita mau bawa karung pun bisa jadi, asal mental kita 80%. Mungkin cukup sekian pengalaman yang dapat saya dan Mang Iki bagikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyebutan kata. Saya Mang Bule dan Mang Iki undur diri. Sampai bertemu kembali di berbagai pengalaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.